Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang pada kesempatan malam hari ini tentunya saya berbahagia bisa hadir di masjid yang mulia ini, dan tak lupa saya mulai kajian dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberkahi usia kita, berkah rezekinya, dan juga berkah keluarganya. Tentunya semoga kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sampai meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini bersama saya Hanif Lutfi, kita di hari pekan keempat, hari Ahad pekan keempat, channel kita adalah channel fikih ya, yang biasanya dulu kita bagi biasanya 1 bulan fikih ibadah, 1 bulan fikih muamalah. Di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu kita membahas tentang fikih ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Zulhijjah. Dan insya Allah sebentar lagi kita masuk tahun baru, bentar lagi kita masuk bulan Muharram. Dan bulan Muharram juga masih menjadi salah satu dari 4 bulan haram, yang mana semoga kita bisa memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram itu. Ini yang kemarin kita sudah bahas tentang fikih ibadah. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fikih muamalah, tapi muamalah maliyah keluarga, fikih muamalah tapi berkaitan dengan keluarga. Judulnya adalah 10 kesalahan yang sering terjadi di Indonesia berkaitan dengan waris. Ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu tahun 2020, semoga masih ingat ya Pak ya. Nah, saya telah membahas beberapa akad-akad dalam fikih keluarga, mulai dari akad hutang piutang, akad hibah, dan akad wasiat. Semoga masih ingat. Tapi kayaknya nggak ingat ya Pak ya. Kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita alhamdulillah hari ini Al-Hidayah ada peningkatan karena bisa live streaming. Ini YouTube atau Facebook? YouTube. Nah, nama channelnya apa? Al-Hidayah Bintara Bekasi atau Al-Hidayah Bintara, gitu aja ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti cari di YouTube, ketik Al-Hidayah Bintara. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen, dan bagikan ke kerabat ya. Karena ini alatnya sudah maju ini ya. Saya belum bisa beli yang wireless ini ya.
Saya masih pakai kabel. Ya, makanya ini salah satu kelebihan kita, alhamdulillah nih ya. Jadi saya juga enak ya. Bulan depan saya mau ngaji apa gampang, tinggal ketik Albintara, saya subscribe. Oh kemarin saya nyampein ini, ya besok jangan nyampein itu lagi ya, gampang. Dan juga pentingnya buat Ustadz juga ini. Oh bulan lalu pakai baju ini, besok jangan pakai lagi. Nah, ini bagus nih, catatan digital karena ngaji kita ngaji nguping ya Pak ya. Nah, makanya apa namanya kita kan kadang-kadang lupa gitu ya. Ya, ini salah satu ikhtiar kita karena zamannya serba modern, orang baca Quran saja jarang yang megang Quran. Megangnya apa? HP ya Pak ya. Saya nggak yakin Qurannya masih baru-baru, jangan-jangan nggak pernah dipegang. Oh, tetap baca Quran. Sekarang itu orang pegang HP itu belum tentu main HP ya Pak ya. Bisa jadi sedang baca buku, bisa Pak ya? Bisa. Bapak tahu nggak? Gramedia itu kan toko buku terbesar lah setidaknya yang kita ketahui ya Pak ya. Itu Pak, tokonya yang ada di Matraman itu ya Bapak ya, tahu ya Pak ya. Itu sekarang itu hampir setengahnya lebih sudah nggak jualan buku. Jualannya apa? Alat olahraga, alat sekolah. Itu sekarang gitu. Dulu Pak di daerah apa namanya Senen itu Pak ya, itu kan banyak buku loak. Terus di situ nanti ada jalan apa itu ya, yang dulu ada Wali Songo, ada Kuitang. Saya sering lewat situ sekarang. Ya sepi ya Pak ya. Tapi jangan dikira mereka nggak jualan, tetap jualan. Gramedia itu sekarang jualannya buku online Pak. Dan buku cetaknya itu enggak sekarang nyetak sekali langsung 1000 itu enggak. Sekarang by demand. Ya, printnya by demand. Kalau permintaannya sebulan ini kira-kira ada 500 ya udah cetak aja 500. Kalau 50 cetak 50. Makanya ini termasuk kemajuan teknologi yang perlu kita sambut. Masjid digital juga penting ya Pak ya. Nah, nanti lama-lama enggak cuma pakai HP. Lama-lama pakai kamera ya Pak ya. Nah, harus ada visinya nih, kira-kira kapan nih sampai ke level itu. Pak Ustadz pakai HP aja susah ya. Bukan, harus meng-hire orang yang istimewa ya Pak ya, harus dikasih. Nah, kamu minimal waktu ngaji nanti hadir, kamu dikasih nanti ngedit apa namanya videonya, ngedit flyernya, nanti disebarin. Nah, ini harus apa? Profesional juga mestinya Pak ya. Nah, kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini salah satu apa ya masjid digital hari ini tuh seperti itu. Oke. Dan insya Allah hari ini judul kita yaitu 10 masalah yang biasa terjadi di Indonesia gara-gara waris. Ya, hanya saja 10 ini Pak bukan maksimal tapi biasanya masih ada banyak masalah. Tapi 10 ini kalau bisa dihindari saja sudah bagus. Saya akan bacakan dulu secara ringkas. Nanti saya akan bahas detail satu persatu ya Pak ya. Yang pertama yaitu masalahnya bagi waris sejak masih hidup. Ya, meskipun nggak salah-salah banget, tapi nanti salahnya di mana kita akan lihat. Yang kedua yaitu hibah bercampur dengan waris. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasiat bercampur dengan waris. Ini yang ketiga. Yang keempat, kerancuan harta suami istri. Yang keempat. Yang kelima, warisan dikuasai suami setelah meninggalnya istri atau dikuasai istri setelah meninggalnya suami. Ini yang kelima. Yang keenam masalahnya itu menunda pembagian waris. Yang keenam. Yang ketujuh menunggu laku dijual. Yang ketujuh. Yang delapan bukan ahli waris tapi malah menuntut. Ya. Yang kesembilan dibagi berdasarkan kesepakatan atau adat. Ini yang ke-9, yang ke-10 anak laki-laki dan anak perempuan disamakan. Meskipun nggak masalah banget, tapi nanti
masalahnya di mana kita akan lihat. Setidaknya ini 10 yang biasa terjadi di masyarakat gara-gara warisan. Mengingat begini, kenapa saya bahas masalah yang muncul dulu, bukan ilmu warisnya langsung, karena begini Pak, saya juga pengen sedikit curhat. Dulu saya kuliah di Libya, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, Ustadz Mufti ya Pak, itu senior saya. Ustadz Agus itu juga senior saya. Itu Pak, kita kuliah di situ jurusannya syariah, fikih, perbandingan madhab. Salah satu mata kuliahnya adalah ilmu waris atau faraid. Dan kita kuliahnya itu kayak anak SD Pak. Jam 7 masuk, jam 12 pulang ya Pak ya. Itu tiap hari Senin sampai Jumat. Yang mana pelajaran faraid itu dipelajari Pak, itu hampir 4 semester ya Pak ya, dan itu pakai kitab, ngitungnya susah ya. Padahal sebenarnya yang susah itu Pak, matematika pakai bahasa Arab, itu yang paling susah Pak. Kenapa? Karena perperan tambah-tambahan itu pakai bahasa Arab itu lebih susah ya. Kayak Bapak mengerjakan matematika tapi pakai bahasa Inggris, berarti kan pelajarannya double ya Pak ya, sudah matematika bahasa Inggris lagi gitu kan. Itu Pak, yang kita pelajari itu biasanya begini. Ada orang meninggal, ahli warisnya adalah A, istri, B, anak, C, saudara, D, kakek atau nenek. Terus hartanya sekian, berapa bagian masing-masing beserta dalilnya. Pertanyaannya begitu. Ya. Tapi pertanyaan itu, Pak, kita bisa jawab karena ada kitabnya, ada dalilnya, dan lebih mudah hari ini karena banyak aplikasi yang menyediakan kalkulator online. Cuma itu biasanya namanya menyelesaikan soal waris. Tapi giliran sudah lulus ya, mengadakan kajian tentang waris begini, banyak pertanyaan muncul. Itu bukan bagaimana membagi waris. Bukan ketika Pak Ustadz, bapakku meninggal, hartanya 5 miliar, ahli warisnya ABC, tolong bagiin dong. Kalau cuma begitu Pak, itu gampang ya Pak ya. Karena biasanya yang kita pelajari dari dulu ya seperti itu. Itu insya Allah 10 menit jadi Pak, beserta dalil dan perbedaan pendapat ulama. Cuma yang banyak terjadi di masyarakat bukan menyelesaikan soal waris, tapi menyelesaikan permasalahan keluarga gara-gara warisan. Ya, ada jamaah nanya, Pak Ustadz, tolong ini warisnya bagaimana keluarga kami ya Pak ya. Itu Pak, pertanyaan pertama itu biasanya bukan tentang warisnya, tapi bagaimana menyelesaikan masalah keluarga yang sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak ngumpul gara-gara ada 1-2 pihak yang menguasai warisan dari orang tuanya ya Pak ya. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Makanya saya mulai dengan membahas masalah yang sering terjadi di Indonesia gara-gara warisan. Dan insya Allah kalau 10 ini kok tidak bermasalah, itu masalah waris di keluarga itu enteng ya Pak ya. Oke ya, ini yang menjadi landasan kenapa saya bahas tentang 10 masalah waris di Indonesia. Apalagi Pak, tentang waris di Indonesia dengan yang di Arab itu sedikit beda. Karena orang Indonesia itu Pak, itu agak-agak bedanya, misalnya tentang harta suami istri itu agak beda ya Pak ya. Kadang-kadang warisan itu dibagikan setelah bapak ibu meninggal semuanya ya, biasanya kan begitu. Makanya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi yang saya sampaikan yaitu bagi waris sejak masih hidup. Kenapa bermasalah? Di mana masalahnya? Jawabannya begini. Bagi waris dilaksanakan saat ada orang yang sudah meninggal. Orang kita menyebutnya dengan almarhum atau al-mayyit atau al-muwarris. Orang meninggal punya harta, berarti hartanya baru dibagi waris. Tapi kalau masih hidup,
Ya Pak ya, kok bagi waris itu belum ada. Tapi ini masih koma ya. Kalau orang kok masih hidup kok bagi-bagi duit ke anaknya, ke istrinya, ke tetangganya, boleh nggak Pak? Boleh Pak ya? Oke ya. Berarti kalau masih hidup bagi-bagi duit ke anaknya itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak pakai ilmu waris. Ilmunya apa namanya kalau masih hidup? Hibah. Dan hukum hibah dengan hukum waris itu berbeda. Salah satu contoh perbedaannya adalah hibah diberikan kepada siapa saja. Kalau waris hanya diberikan kepada calon ahli waris. Hibah kepada anak angkat, boleh nggak Pak? Boleh. Hibah kepada anak tiri, boleh nggak Pak? Boleh, ya Pak ya. Oke ya. Hibah kepada mantan pacar, boleh Pak ya? Yang sekarang jadi istrinya, ya Pak ya. Boleh Pak ya? Dulu sih pacarnya, sekarang udah nikah, berarti yang mantan pacar kan Pak ya. Berarti hibah itu Pak boleh kepada siapa saja. Tapi kalau bagi waris, anak angkat dapat waris nggak Pak? Enggak, ya Pak ya. Anak tiri dapat waris? Enggak, gitu ya. Berarti kalau masih hidup boleh bagi-bagi uang, tapi ilmunya ilmu hibah. Ini contoh perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua bagaimana? Bagi waris itu hukumnya pasti. Di Quran, di hadis jelas. Bagian masing-masing juga jelas. Seorang istri ketika suaminya meninggal punya anak suaminya, berarti istri dapat 1/8. Ya Pak ya. Anak laki-laki perempuan, kalau orang tuanya meninggal, maka anak laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Itu ilmunya ilmu waris. Tapi kalau hibah dari seorang suami ke istrinya dibatasi nggak Pak? Ya, misalnya nih seorang suami ngasih rumah ke istrinya, Dek, ini ada rumah buat kamu karena kamu cintaku ya, gitu ya Pak ya. Berarti rumah ini sekarang atas namamu, sekarang milikmu ya Dek ya. Gitu ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Berarti ada batasannya nggak? Enggak, ya Pak ya. Tapi kalau pakai ilmu waris, kalau nggak 1/8, 1/4 Pak bagian dari istri. Ya Pak ya. Termasuk contoh perbedaannya apa? Tadi ketika anaknya laki-laki perempuan, berarti laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Tapi kalau hibah justru ya Nabi itu menyarankan malah harus adil. Harus adil. Suatu ketika Pak, ini menjadi salah satu masalah di Indonesia. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Itu dibawa bapaknya ketemu Nabi gara-gara bapaknya mau ngasih Nu'man. Bapak tahu nggak bapaknya Nu'man siapa? Ibu-ibu tahu bapaknya Nu'man siapa? Nggak tahu? Ya, saya ulangi. Nu'man bin Bashir dibawa bapaknya. Nah, bapak-bapak udah dapat minum nggak ya? Barangkali kurang fokus nih kayaknya nih. Nu'man bin Bashir itu dibawa sama bapaknya, yaitu bapaknya siapa? Bashir loh, bapak tahu kan ya? Nanti kok bingung. Nu'man bin Bashir itu dibawa bapaknya ketemu Nabi gara-gara Bashir ini mau ngasih Nu'man. Tapi sama ibunya Bashir, ya keliru. Ibunya Nu'man dibilangin, Pak, lapor dulu kepada Nabi, boleh atau tidak? Ya Pak ya. Oke. Setelah lapor kepada Nabi, ya Nabi itu dilaporin oleh si Bashir, Nabi saya ngasih ke anakku ini. Nah, terus boleh nggak ya? Jawaban Nabi apa? Aku la waladika nahal tahu mislahada, anakmu yang lain kamu kasih seperti ini atau tidak? Jawaban si Bashir, la, enggak. Kemudian Nabi bilang, farji'hu, bawa pulang, minta kembali, fa inilah ushidu ala jurin, saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Berarti Pak, kalau hibah malah harus adil,
tidak boleh satu dikasih yang lain tidak dari anak itu ya Pak ya. Bahkan mayoritas ulama menyebutkan adilnya hibah itu laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, tapi judulnya hibah bukan waris. Ya Pak ya. Dan hibah ini Pak, kalau masalah biasanya jadi musibah. Makanya yang pertama bagi waris sejak masih hidup itu bermasalah. Kalau masih hidup bagi-bagi uang namanya hibah. Yang kedua, hibah bercampur waris itu juga calon masalah. Makanya Pak, hibah ini kalau bisa jangan salah. Kalau salah jadi musibah. Ya, salahnya hibah itu biasanya gara-gara 3 di Indonesia ini 3. Ya, yang pertama, sudah ada pemberian tapi tidak jelas akadnya. Ya Pak ya, orang tua ngasih ke anak tapi nggak ngomong ini kasih atau apa, tanahnya nak itu kamu bangun rumah saja, tapi suratnya masih dipegang orang tuanya. Itu hibah atau waris Pak? Nah, jadi masalah ya Pak ya. Oke ya. Itu yang pertama, yaitu sudah ada pemberian tapi tidak jelas akadnya. Yang kedua, sudah ada omongan ingin memberi tapi tidak ada pemberian. Orang tua bilang, nak ini rumah buat kamu. Tapi mana? Nggak ada, cuma ngomong doang. Ya Pak ya. Apalagi nggak ada saksi, nggak ada bukti. Atau yang ketiga, masalah hibah itu, kalau memberi kepada anak kok tidak adil. Ini 3 masalah bab hibah. Yang menjadi salah satu masalah dalam 10 masalah waris. Yang pertama tadi bagi waris sejak masih hidup atau hibah kecampur dengan waris ya Pak ya. Makanya Pak, kalau 3 masalah ini kok muncul di masyarakat, di dalam keluarga, yakin berantem anaknya. Pertama Pak, sudah ada pemberian tapi tidak jelas akadnya ya Pak ya. Orang tua itu kan biasa ngasih rumah, ngasih uang, ngasih motor. Itu kadang-kadang Pak, ya pakai aja. Kalau pakai aja kok 20 tahun, itu hibah atau pakai aja? Nah, pakai aja. Kata pakai aja ini Pak, ini nanti jadi masalah. Apalagi orang Indonesia Pak, saya pernah sampaikan, itu terlalu bermudah-mudahan dengan akad, khususnya akad sosial. Dan yang paling sakral dari akad itu hanya akad nikah. Orang Indonesia Pak. Ya Pak ya. Karena gini, hibah itu adalah akad pemberian hak milik dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Orangnya itu boleh siapa saja yang diberi, nilainya boleh berapa saja, asalkan kalau kepada anak harus adil. Kalau selain anak, jangan sampai anaknya ditinggal dalam keadaan miskin, diberikan saat pemberi dan penerimanya sama-sama masih hidup. Itu namanya hibah. Oke ya Pak ya, dan ini yang perlu diperhatikan. Orang Indonesia mempermudah yang namanya akad. Saya pernah sampaikan, kalau ada bapak-bapak pulang dari masjid mampir ke warung, nongkrong ya Pak ya, ternyata bilang ke tukang warungnya, kopi hitam ada? Wah, ada, orang jualan masa nggak ada ya Pak ya. Yaudah, minta 1 cangkir ya Pak ya. Nah, terus yaudah yang merek apa? Ini kapal api atau apa? Terus dibuatin. Sambil ngobrol, diminum, habis selesai minum Mbak,